kita mulai aja nak lah, menunggu sambil mungkin ada yang join nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu? Sehat semua kan? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, minggu kemarin kalian sudah merangkum ya kan? Sudah kan? Nah, sudah dimasukkan tugasnya. Oke. Yang pertama yaitu kita materinya taat pada aturan. Nah, di sini ibu akan perlihatkan kalian taat pada aturan. Nah, taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya yang tidak berlaku curang dan atau setia. Nah, aturan itu adalah tindak ketaatan perbuatan yang harus dijalankan. Jadi aturan itu taat pada aturan yaitu menjalankan perintah. Di mana saja kita berada pasti ada aturan. Nah, aturan itu dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Kalau di masyarakat tidak ada aturan, maka kacau lah lingkungannya. Jadi itu diadakanlah aturan. Nah, aturan yang paling tinggi itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah, yang terdapat dalam Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, yaitu manusia. Nah, baik kepemimpinan pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lainnya. Jadi aturan itu ada 3, aturan yang dibuat dari Allah, kemudian aturan yang di bawahnya dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang sunnah beliau. Yang ketiga aturan yang dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Nah, di sini ada dalil yang menunjukkan adanya taat pada aturan yang terdapat dalam surah apa itu? Surah tadi naklah ibu lihat surah ini, surah apa itu? Surah An-Nisa, An-Nisa ayat 59. Nah, ini yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tabajatum fi syai'in qurraduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, itu dalil yang menunjukkan adanya taat pada aturan. Jadi taat pada aturan itu adalah sikap tunduk kita kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, oleh Nabi dan pemimpin. Dimanapun kita berada pasti ada aturan. Contohnya kita dalam sekolah. Nah, sekolah itu kan pasti ada aturannya, ya kan, Nak? Nah, tidak mungkin tidak ada aturan. Nah, kamu kalau turun sekolah tepat waktu jam 7.15 sudah ada di dalam kelas. Nah, itu aturan. Kalau kamu melanggar berarti kamu mendapat apa? Hukuman. Nah, hukuman atau sanksi, ya kan? Bersihkan WC, menyapu halaman atau apa gitu disuruh. Nah, itulah diadakannya taat pada aturan. Begitu juga kamu kalau di rumah, kalau kamu terlambat sedikit saja menyapu halaman di muka rumah atau menyapu di rumah, kan pasti dimarahin mama, ya kan? Nah, kalau kamu tidak melaksanakan aturan.
Nah, begitu juga dengan perintah Allah. Nah, kalau Allah menempatkan waktu sholat 5 waktu tepat pada aturannya, maka pahalanya lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kamu melonggar-longgari, ya pahalanya jadi hilang, ya kan? Nah, niat kamu hendak beribadah jadi kurang. Jadi kita harus tepat pada waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kompetensi dalam kebaikan. Nah, ini kompetensi dalam kebaikan. Apa itu kompetensi? Nah, di sini ada kompetisi, nah kalau yang kompetensi lain, kompetisi dan kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Nah, jadi kalau ingin memperoleh kebaikan, maka bekerja keras. Nah, bekerja keras dalam kebaikan. Nah, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, paling tidak di sini ada beberapa alasan. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas, begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Nah, jadi pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Jadi kalau hendak melakukan kebaikan, jangan mau lulu waktu. Kalau pangkina hendak memberikan sedekah kepada orang lain, menunggu dilihat orang dulu. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Hanya Allah aja yang melihat kita memberikan sedekah kepada orang lain. Contohnya anak lah. Nah, jadi jangan ditunda-tunda. Nah, supaya tadi mendapat amal ibadah. Nah, kalau ditunda-tunda, kan kesempatan hidup ini sangat terbatas ya, karena tidak terusnya kita bisa bisa hidup. Nah, jadi sangat terbatas. Yang kedua, nah, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba? Yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Nah, di sini ada kerjasama, artinya nakai. Jadi dalam kompetensi dalam kebaikan itu untuk berbuat baik hendaklah saling memotivasi nih kawan, supaya kita nih hendak minta kebaikan, bantu kawan dimotivasi supaya dia bisa giat belajar, misalkan dalam sekolah, atau giat dalam bekerja, ingin mencari kerjaan. Nah, ini adanya saling tolong menolong sama kekawanan. Nah, jadi jangan maunya sendiri. Nah terus yang ketiga yaitu kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat karena Allah. Nah, kalau orang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan niatnya hanya karena Allah, insya Allah kegiatan kebaikan kita itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Nah, itu tentang kompetensi dalam kebaikan, yang mana kita diharuskan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang ketiga tentang etos kerja. Nah di sini ada tentang etos kerja. Ajaran Islam sangat memotivasi seseorang untuk bekerja dan berusaha, serta menentang keras untuk meminta-minta kepada orang lain. Islam tidak memperbolehkan kaum pemalas menerima sedekah. Orang-orang tersebut harus didorong untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal.
Nah, di dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Dan begitu maka segala aktivitas harus diniatkan untuk beribadah. Dan ibadah ini hanya dapat diwujudkan secara nyata dengan kerja dan pengorbanan. Nah, jadi kita bekerja itu dengan pengorbanan, meras keringat. Nah, itu kan orang tua kita itu kerja banting tulang. Nah, kita mendoakan di rumah untuk orang tua. Nah, etos secara bahasa itu artinya pandangan hidup suatu golongan sosial. Jadi pandangan hidup. Kata kerjanya berarti kegiatan, artinya etos. Etos itu kegiatan melakukan sesuatu atau yang diperbuat. Jadi dengan demikian etos kerja itu dapat didefinisikan sebagai semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok untuk bekerja. Nah, jadi itu semangat kerja, artinya etos kerja itu semangat kerja. Nah, dalil etos kerja atau semangat kerja itu dapat dalam surah Al-Mujadalah. Nah, Al-Mujadalah ayat 11 itu nanti kalian buka di buku kalian, atau di dalam Al-Quran itu ada. Nah, jadi etos kerja, etos tadi artinya pandangan hidup. Nah, kalau didefinisikan itu kegiatan pandangan hidup, artinya kegiatan melakukan suatu yang diperbuat. Kalau didefinisikan itu sebagai semangat kerja. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus nanti kelas 12, ini kan masih kelas 11. Nah, kalian harus semangat kerjanya. Jangan bermalas-malas. Kalau orang malas, itu nanti bodoh jadinya. Tidak dapat kerjaan, hanya meminta aja. Sampai sudah menikah minta sama orang tua. Nah, jadi kamu nanti harus mandiri. Harus bersemangat kerjanya. Jangan meminta-minta. Ini ada sekarang, anak muda sekarang kawin lebih muda. Akhirnya apa? Tujuan untuk bersenang-senang saja. Akhirnya ya untuk kehidupannya apa? Meminta sama orang tua. Nah, itu bukan mandiri namanya, Nah, jadi kalian nanti kalau sudah lulus dari SMK, kalian bisa bekerja. Nah, harus semangat. Jangan menyerah. Kalau satu ini belum dapat, satunya lagi. Ya, nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Nah, jadi anak-anak Ibu hari ini Ibu menyampaikan tiga isi materi, yaitu taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, ada yang perlu ditanyakan kah dulu, Nak? Ulun kayaknya. Ibu sebutkan dulu yang hadirnya dulu, Nak lah. Dwi Agus Adi, Mariana Ulfa, Medina, kemudian Islama, Muhammad Malik, Najiatul Audah, Najwa, Siti Soleha, Sahrul. Nah, ini hanya beberapa orang aja, tapi alhamdulillah bisa join ke Ibu. Nah, ini yang nantinya Ibu. Ininya. Ya, ada yang ditanyakan anak Ibu. Ibu minta 3 pertanyaan. Mana waktunya? Misalkan pertanyaannya di luar dari yang Pian Tepang, kada apa-apa lah, Bu. Ya, kada apa-apa. Yang penting termasuk dalam 3 materi tadi, kada apa-apa, Nakai. Nah. Iya. Ini siapa namanya? Silakan bertanya. Nah, Widya hanya masuk nih lah. Terlambat tadi Ibu menjelaskan sudah. Ya, silakan, Nak. Siapa tadi yang mau bertanya? Cek. Medina, Bu, Medina. Iya, Medina. Silakan, Medina. Apa yang ditanyakan? Maksud dari kita memberi tangan kanan tapi tangan kiri jangan melihat ya, Bu. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya memberi tangan kanan, tangan kiri kada boleh melihat. Maksudnya jangan. Maksudnya itu, Nak lah, tidak disembunyikan, enggak dilihat, Kak. Apa tangan itu kan, tangan lebih kanan itu kan lebih baik dari tangan kiri. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi tangan kiri ini
jangan dilihat kan, artinya itu jangan ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Hah? Jadi kalau kita memberi kepada orang, ya dengan tangan kanan kan, tangan kanan lebih baik kan dari tangan kiri. Kemudian jangan ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, kepada orang banyak. Kalau kita menunjukkan kepada orang lain berarti dia ria, ya kan? Nah, sombong berarti. Nah, seperti itu. Nah, ya Nadia tadi sudah. Nadia, Medina. Inggris sudah, Bu. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Dua orang lagi. Ayo, yang laki-lakinya, yang cowok-cowoknya. Ayo. Dua laki-laki gitu. Harul, Alex, Rizky. Sarul Bu. Ya, Sarul. Silakan Sarul. Ada dapat akun lon be. Iya, Sarul tadi barusan masuk. Ayo ulun dari tadi masuk barusan ya. Widian yang baru masuk ya. Ayo Malik, Rizky, Fidaus. Sarul mewakilkan gue. Sarul mewakilkan, Sarulnya aja yang ada mau. Udah, Yang lainnya, anak ibu yang kayak yang perempuan, ada yang ditanyakan anak? Benet 10 Kak. Sebutin lagi boleh lah, Bu. Ayo silakan, yang lain pada bertanya ya silakan lagi. Hyper Medina. Sakmedin. Ada kena ngalih mendetakoni orang lo. Enggak kayak ini lo, Bu. Medina Ya. hyper 20. Yang lain diam dulu, nak ibu kedengaran. Ya silakan Medina. Kita tuh anak memberi sedekah ke bulan orang. Ya. Anaknya tuh anak yatim. Cuman anak yatimnya ini sudah bakal sudah kayak ya pokoknya sudah bakal kayak itu lah, guys. Sudah umurnya sudah 17-an kayak itu. Sudah Kan bisa bekerja. Anak yatim itu kan kita kadang bersedekah kalau Bu ya ada yang hari-hari tertentu yang baik yaitu Nabula. Nah, tapi kadang orang menyambat jar kada kawa aja loh yang sudah bakal nih harus yang cari kekanakan anak yatimnya supaya lebih dikabulkan jar doanya kayak itu Nabu. Mereka kayak pahalanya mereka kayak lebih banyak itu tuh jujur kayak apa Bu? Ya. Kalau misalkan anak yatim naklah sudah dewasa, sudah dapat kerja sendiri, dapat penghasilan sendiri, yang enggak apa-apa nggak dikasih nakai. Nah, kalau hendak mengasih juga nggak apa-apa, tapi yang lebih bagus lagi yang masih belum bekerja, masih anak-anak. Nah, itu yang lebih bagus lagi nakai anak yatim. Nah, apalagi kalau anaknya kita memelihara anak yatim di rumah itu rumah kita itu seperti surga katanya. Kalau sudah dewasa, sudah bekerja, nggak apa-apa, nggak dikasih karena dia sudah ada penghasilan sendiri. Namanya aja dinamai anak yatim, ya kan? Nah berarti dia ada usaha etos kerja nakai, ya kan? Kita jangan kalah dengan anak yatim yang kita lengkap dengan orang tua. Dia anak yatim sudah bisa kerja. Nah, jadi etos kerjanya itu ada semangatnya. Medina ya. Oke Bu. Ya, satu lagi, yuk. Nanti Ibu hendak melanjutkan ke kelas 3 nih, Ibu Matahari. Ayo, guys. Adakah anak Ibu? Kalau tidak ada, Ulun Sarul, boy. Sarul dari tadi Sarul, tapi nggak mau bertanya. Misalnya Namo, kita dapat Sarul. supaya dapat akun juga, supaya ada akun juga. Iya, silakan. Misalnya kita dapat duit di jalan jumlahnya besar loh Bu. Iya. Orang aneh sudah kada mau ambil, misalnya kada tahu kita ampunnya siapa juga. Iya. Kita andak di rumah misalnya, itu tuh berapa hari Bu, berapa butuh waktu berapa supaya jadi hak milik kita. Oh, ada duit orang, ya kan? Kita simpan berapa atau hari apa itu? aja, misalnya HP, gitu nah. Itu naklah kalau bisa hari itu juga kita kembalikan ke orangnya. Kalau kita tahu, kalau tidak tahu,
Kalau Yang tidak udah tahu, laporkan ke polisi. Nah, polisi nanti yang ngurus, bukan kamu yang repot-repot mencari orang. Nah, kecuali kamu tahu ini, oh ini namanya, alamatnya di sini, kamu sendiri yang mengantar. Jangan disimpan lama-lama. Nah, karena itu bukan hak kita. Nah, Nggih. nah Sahrul ingatakan. Nah, jangan disimpan lama-lama. Tapi Oh, limbah Kalau ayo, lama kalau jangan saya ada yang mencari lalu dijual. Nah, itu nggak boleh. Yang kamu jual, yang kamu gunakan duit itu haram hukumnya. Kalau kalau Ya, Sahrul. nggih. Mau takon. Hah? Ya kayak itu. Ya, paham. Nggih, paham. Ya, nah itu naklah. Ingatkanlah tugas itu diselesaikan. Nah, soalnya kita sudah ada berapa tugas ini. Kalau nggak ada, nilainya kurang nanti. Ulun balum mulai. Ya, Ibu cukupkan Masak sampai di Sahrul. sini, anak Ibu. Nah, minggu depan lagi itu tugas hafalan juga diselesaikan lah yang belum. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Allah Akbar. Berelaan. Betakon ya lagi. Takon. Betakon langsung. Ya. Video call. Video Bet 10. Video lagi video. Iya. Awal. Iya kan suara lalu nah. Kenapa Rul dimatiin Rul? Roll. Aku tentara. Sahrul. Jaka bagian kamu gawe tugas TA. Apa Ada betul? video call. Video. Padahal pada di kumpul jual. Kamu setengah los bana. 3 lembar dah setengah hanya. TA. Ada juga. Karena tahu-tahu disuruh ibunya ngumpul kan agak labakan nih. Ada pas turunan Video. Maka ibu Padahal Oh, nu buka video sudah jia. Nu buka video dah. Mana ada? Video. Coba cek. Yang paling bawah. Kerja walu, kerja gambarnya nyawa.